A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tak bosan-bosannya kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Taubi semua, berjumpa lagi dengan saya Amri Lubis, yang dalam malam ini kita akan membawakan topik yang berjudul hikmah murka Allah. Nah, ada beberapa bagian penting yang ingin disampaikan dalam kajian ini. Yang pertama adalah Al-Fatihah. Mengapa Al-Fatihah terus tetap kita ucapkan dari waktu ke waktu? Yang kedua, 17 kali kita ingatkan setiap waktu, menunjukkan kita adalah orang-orang yang makdub, orang-orang yang mendapat murka Allah sebenarnya. Tapi dalam bagian ini makdub di sini adalah berasal kata ghadab ya, ghadab yang artinya keras, kemudian kokoh dan tak tergoyahkan. Nah, sebenarnya kata makdub ini lebih dekat kepada sifat keras yang menunjukkan sisi manusia pada bagian, tapi sebenarnya pada fi'il tidak menunjukkan adanya pelaku. Di makdub di sini adalah bentuk murka Allah. Nah, ini agak berseberangan dengan bagian lain ya. Pertama, bahwa pada surah Al-Fatihah itu menunjukkan kasih sayang Allah kepada manusia. Sementara di bagian ini pada Al-Fatihah ayat ke-7 bagian kedua tentang makdub, murka, tidak berkorelasi antara kasih sayang Allah yang cukup besar terhadap murka yang kita maknai dalam bagian ini pada sisi manusia. Nah, makdub atau murka Allah itu sebenarnya ada hikmah, ada pembelajaran yang akan kita torehkan pada bahagian pembelajaran kita hari ini, yaitu apa sebenarnya hikmah di balik murka Allah? Bagaimana sebenarnya bentuk murka Allah itu? Murka Allah sebenarnya menunjukkan adanya kejadian-kejadian seperti bencana, gunung berapi, gempa bumi, longsor, dan berbagai bentuk goncangan yang ada pada bumi. Demikian juga ada wabah, penyakit, wereng, munculnya binatang-binatang tertentu yang merusak kepada bagian peternakan. Itu adalah bentuk-bentuk murka Allah. Tapi pada bagian ini, mengapa pula Allah sampai murka? Nah, ada beberapa sifat manusia yang sebenarnya sudah melampaui batas yang membuat Allah murka. Seperti sombong, ya, melampaui batas. Kemudian kafir, zalim, berkhianat, dan membuat kerusakan di permukaan bumi ini. Maka itulah bentuk-bentuk yang membuat Allah murka. Kita beri contoh. Ini pada masa Fir'aun, ketika Allah berikan berbagai kelebihan pada dirinya, kesehatan, kekuatan, kekayaan, sampai dia sebutkan bahwa, wahai kaumku, lihatlah bagaimana hari ini seluruh kekayaan kita punya, seluruh air ada kita punya, maka sembahlah aku. Maka Fir'aun mengakui dirinya Tuhan. Maka sederhana sekali, ketika Nabi Allah Musa membantah hal itu dan berseberangan dengan karakteristik Fir'aun, maka Fir'aun tenggelam di Laut Merah oleh air laut. Demikian juga kaum Ad yang sombong. Dengan kekuatan mereka, dengan kemampuan mereka, maka Allah turunkan angin. Maka bentuk Allah murka itu adalah kesombongan yang ada pada sifat manusia. Nah,
pada bagian ini kita lihat apa sebenarnya hikmah di balik murka Allah. Sebenarnya di balik musibah pasti ada banyak hikmah yang menjadi proses pembelajaran buat kita. Proses pendewasaan diri dan mental spiritual sebagai bahan muhasabah, tadabur, zikrillah dan taqarrub ilallah. Jadi sebenarnya bentuk musibah itu ada hikmah, yaitu cara Allah mengingatkan kita sebagai hambanya agar kita tetap ingat kepada Allah. Jadi dengan melakukan kemaksiatan dan kerusakan di muka bumi, maka menyadarkan kita atas bentuk musibah tersebut. Kemudian mengajarkan kepada kita pentingnya integrasi ibadah, yaitu memohon pertolongan kepada Allah bahwa kita adalah orang-orang yang soleh. Ini ada pada ayat 5 Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kita tetap selalu memohon pertolongan kepada Allah. Nah, kemudian musibah atau murka Allah itu juga melatih keimanan dan kesabaran kita, menyadari bahwa manusia itu milik Allah dan pasti kembali kepadanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156. Kemudian bentuk kasih sayang Allah kepada kita sebagai hambanya, buktikan ridho tidak kita atas murka Allah itu, atas bencana itu, atau musibah itu. Jadi sesungguhnya dengan ujian yang berat itu, ridhokah kita dengan ujian dari Allah tersebut? Jadi siapa yang ridho atas ujian itu, maka dialah orang-orang yang sabar. Kemudian murka Allah itu dan bencana alam didesain oleh Allah agar kita berpikir bagaimana cara mengatasi bencana yang Allah buat itu. Dengan adanya bencana, maka kita dapat kauniyah dan ayat-ayat Qur'aniyah manusia dapat mengembangkan sains dan teknologi dengan bencana itu. Sama seperti Belanda. Ketika permukaan tanahnya lebih rendah dari air laut, mengakibatkan mereka harus membuat bendungan. Jadi dengan adanya situasi itu membuat manusia mengambil iktibar, melihat bahwa bencana itu membuat kita berpikir untuk mengatasinya. Kemudian mengajarkan pentingnya kita bersifat optimis dengan musibah tersebut. Nah, sahabat Taubi semua, dari bahagian itu kita dapat memetik hikmah bahwa makhluk sebagai murka Allah itu sebenarnya bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jadi bukti Allah sayang kalau kita mengetahui bahwa musibah atau bencana atau murka Allah itu ada pembelajaran, ada proses berpikir untuk kita bisa mengambil hikmahnya. Baik itu dalam bentuk-bentuk murka Allah dan mengapa Allah sampai murka. Jadi kita akan mengambil hikmah apa yang kita dapat petik sebagai tadabbur dalam murka Allah tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai penutup pada pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.